Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Setelah kita membuat website pada video sebelumnya, sekarang kita akan membuat untuk transaksi e-commerce. Nah, tapi sebelum kita melakukan transaksi melalui e-commerce, yaitu website yang telah kita buat sebelumnya, kita membutuhkan beberapa data-data ya, mulai dari data user, kemudian produk, terus juga variasi produk, kemudian untuk price list, diskon, kupon, serta untuk shipping method, dan juga untuk payment. Oke, jadi untuk memfasilitasi transaksi yang akan kita lakukan nanti, kita akan melakukan beberapa konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan skenario yang akan kita butuhkan. Nah, yang pertama di sini ada skenario data user ya. Jadi kita akan membutuhkan 4 akun internal ya dan juga 1 akun customer. Nah, untuk 1 akun customernya yaitu akun Ramzani sudah dibuat pada video tutorial kita sebelumnya ya. Ketika kita membuat website itu untuk akun Ramzani, sementara itu beberapa akun lainnya yaitu Puyo Purchase untuk bagian purchasing, untuk membeli barang nantinya juga untuk Wira Warehouse ya untuk bagian warehouse atau kita bisa sebut inventory untuk menerima dan juga untuk mengirimkan barang. Serta untuk anak akuntan ya, untuk bagian finance and accounting untuk mencatat invoice, kemudian untuk melakukan pembayaran, dan lain sebagainya. Dan juga untuk sales untuk bagian sales atau penjualannya nanti. Oke, itu untuk skenario dari data user ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk skenario yang berikutnya. Untuk skenario berikutnya, di sini ada skenario produk ya. Jadi di sini setelah membuat website, kita akan membuat produk-produk yang akan dijual di perusahaan Indramayu ya. Di sini kita akan membuat 3 untuk produk ya, yaitu meja, sofa, dan lemari. Ini adalah ketentuannya mulai dari product name, product type, kemudian produk kategori, internal reference juga ada, sales price, cost, dan juga untuk websitenya juga. Nah, untuk kategorisnya jangan lupa di sini untuk kategoris yang di sini adalah kategoris pada website ya teman-teman, bukan kategoris dari produk kategori, itu berbeda karena ini adalah kategoris pada website. Jadi ketika di website nanti bisa dikategorikan. Nah kemudian khusus untuk meja ya di sini terdapat attributes dan variance ya. Untuk meja itu ada attributes dan variance yaitu color. Yang mana untuk meja itu ada color yang black dan juga yang white ya, hitam atau putih. Oke. Itu ya teman-teman untuk variansnya dari meja. Ya, ini adalah produk yang akan kita buat nantinya. Oke, selanjutnya untuk skenario dari P2P dan juga shipping method ya. Untuk procure to pay di sini kita membutuhkan data-data untuk pembuatan request for quotation dengan vendornya adalah dari Gemini Furniture. Dengan produk-produknya adalah meja, sofa, dan lemari dan masing-masing bernilai 50 ya. Kemudian untuk skenario dari shipping method ya di sini fixed price-nya adalah 20.000, namun akan menjadi gratis apabila pembelian mencapai 30 juta ya teman-teman, mengingat harga dari furniturnya cukup mahal. Dan kemudian di sini untuk shipping methodnya adalah no delivery charge. Kemudian untuk website dan company-nya jangan lupa diganti, dan juga untuk delivery-nya ini terdapat internal reference, nantinya akan dibuat produk baru ya dengan nama normal delivery charge. Kemudian juga untuk amount-nya ini untuk minimal pembelian agar dapat mendapatkan gratis ongkir. Oke, selanjutnya untuk skenario dari bank account ya, di sini kita akan buat bank baru ya dengan nama Mandiri dan identifier code-nya. Kemudian untuk bank account-nya dari Bank Mandiri yang telah kita buat, kita akan buat bank account-nya agar nanti dapat dilakukan untuk pembayaran ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk payment equivalence ya, di sini kita akan melakukan pembayaran nantinya untuk customer kepada perusahaan kita ketika membeli barang secara online ya. Jadi di sini metode yang kita pakai adalah wire transfer, yang mana ini adalah metode paling sederhana ya. Jadi nanti perusahaan akan memberikan ya di sini untuk akun numbernya dan juga untuk nama banknya. Nah nanti si customer akan mengirimkan ke nomor rekening tersebut dan juga akan melakukan konfirmasi, yaitu yang dinamakan dengan wire transfer. Nah untuk state-nya jangan lupa untuk diubah jadi enable, kemudian company dan website-nya juga untuk message-nya ya, kita akan meletakkan message sebagai berikut untuk diletakkan di dalam message untuk memberitahukan kemana customer-nya harus mengirimkan pembayaran. Oke, terakhir untuk skenario transaksi ya, ini untuk produk-produk yang akan dibeli oleh Ramzani ya, mulai dari meja, sofa, dan lemari. Dan di sini untuk sofa akan mendapatkan diskon sebesar 10% dan untuk lemari mendapatkan potongan kupon sebesar 15%. Dan untuk meja yang dibeli adalah meja dengan variasi black ya teman-teman. Nah, karena di sini terdapat diskon dan juga potongan kupon, jadi nantinya kita akan melakukan konfigurasi terhadap diskon dan juga potongan kupon yang dibutuhkan. Oke, seperti itu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan tutorial terlebih dahulu. Yuk kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di O2SOL saya ya. Di sini jangan lupa untuk menggunakan database yang sama dengan database yang kita buat pada tutorial sebelumnya ya, yang mana website-nya juga sudah jadi, sudah kita konfigurasikan. Kemudian di sini juga saya sudah mengubah menjadi perusahaan Indramayu yang kita buat multi company sebelumnya. Kemudian kita di sini akan ke halaman settings ya untuk membuat data user ya. Nah, namun di sini untuk membuat data user, kalian dapat ke users and companies, kemudian ke users. Nah, di sini saya sudah membuat user-user yang dibutuhkan ya, ada 4, yaitu punya purchase, warehouse, dan akuntan, dan juga untuk sales. Nah, di sini untuk anak akuntan ya, dia merupakan billing administrator untuk invoicing. Kemudian untuk punya purchase, dia merupakan administrator pada bagian purchase. Kemudian untuk some sales, dia merupakan administrator pada bagian sales. Dan yang terakhir untuk warehouse, dia merupakan administrator untuk inventory ya teman-teman. Itu untuk 4 akun yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya di sini saya ingin mengingatkan kembali, kita kembali ke settings, kemudian ke website. Karena kita akan melakukan konfigurasi terhadap diskon, price list, dan juga untuk potongan kupon, maka jangan lupa untuk men-checklist atau melakukan enable pada beberapa bagian berikut ya. Di sini wishlist, karena kita akan membuat wishlist nantinya. Kemudian di sini untuk product variance, jangan lupa untuk di checklist juga. Dan untuk bagian price list, jangan lupa diubah menjadi advanced price rules ya, discount and formulas. Dan juga untuk discount loyalty and gift card, jangan lupa untuk di-enable ya teman-teman. Oke, dan setelah itu kalian jangan lupa untuk mengklik save. Nah, karena nanti shipping method kita akan berupa pembayaran ya kepada customer-nya, jangan lupa untuk di checklist untuk shipping cost-nya ya teman-teman. Oke, itu saja untuk settings. Jangan lupa untuk dikonfigurasikan agar nanti kita tidak bolak-balik ke halaman settings ketika melakukan konfigurasi terkait apa-apa saja yang kita butuhkan nantinya. Oke, setelah itu di sini kita akan langsung membuat produk-produk baru ya. Kita ke website di sini. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat produk baru ya. Kita ke bagian e-commerce, kemudian di sini kita pilih products pada section produk. Kita klik, nah di sini terdapat produk ya. Kita klik button create. Di sini kita akan coba mulai untuk membuat produk yang pertama ya. Kita mulai untuk membuat meja terlebih dahulu ya. Di sini can be sold dan can be purchased. Kemudian di sini product type-nya kita buat menjadi storable product. Kemudian di sini untuk produk kategori kita jadikan sellable office furniture. Oke, sudah ya teman-teman untuk sales price dan juga cost-nya ya, yaitu 1.500.000 dan juga untuk cost-nya itu 1 juta rupiah ya. Nah, kemudian untuk company-nya kita buat menjadi perusahaan Indramayu. Kemudian untuk internal reference-nya kita jadikan MJ saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke attribute and variance. Kita tambahkan untuk color-nya ya. Kita add align, kemudian kita pilih color ya. Tapi di sini terdapat beberapa pilihan lain untuk atribut yang dapat kalian pilih, mulai dari brand, lex, color, and duration. Tapi di sini kita pilih saja color sesuai dengan skenario. Kemudian values-nya ya, di sini kita pilih white dan juga kita pilih black ya. Oke, setelah itu karena kita sudah selesai melakukan konfigurasi, kita lanjut ke sales. Kemudian website-nya kita masukkan Indramayu Shop. Kemudian untuk kategorisnya kita masukkan untuk desk. Karena ini image juga, jadi masuk aja ke kategori desk-nya. Kemudian untuk out of stock ya, agar tidak dilanjutkan penjualannya, agar kita tidak bingung, nanti kita uncheck saja. Kemudian show available KTA tidak perlu, kemudian out of stock message tidak perlu juga. Jadi kita hanya perlu sampai di sini saja. Jika kalian ingin mendapatkan optional produk, alternatif produk, dan lain sebagainya bisa. Seperti di sini untuk alternatif produknya kita dapat untuk memasukkan di sini desktop with screen. Nah, kita masukkan saja untuk alternatif produknya. Nah, di sini upselling untuk cross-selling ya. Upselling adalah penjualan yang ke atas ya untuk produk-produk yang memang lebih mahal, sedangkan cross-selling untuk produk-produk yang tidak sejenis nantinya. Oke, itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat klik button save manually ya atau icon cloud ini untuk menyimpan produk dari meja. Kemudian di sini kita lihat bahwa ya sudah tersimpan. Sini terdapat 2 varians juga ya. Teman-teman kita bisa lihat untuk meja yang color white. Nah, di sini kita dapat menambahkan foto untuk meja ya. Sini kita pilih. Kemudian di sini terdapat foto untuk meja putih. Kemudian kita klik button save manually. Nah, kemudian kita kembali lagi terus ke yang hitam.
Kemudian di sini untuk yang colornya black, kita masukkan untuk yang hitam. Kemudian kita save manually. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk yang colornya white dan juga untuk yang colornya black ya. Itu untuk produk variance ya. Jadi jangan dimasukkan di sini saja, tapi juga langsung di variance-nya untuk menambahkan foto, karena tadi kita terdapat 2 variance. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan meja. Kita akan melanjutkan untuk pembuatan produk selanjutnya. Nah, agar mudah ya dibandingkan kita klik create di sini, kita langsung saja ke action, kemudian kita klik button duplicate ya teman-teman. Nah, di sini kita klik saja button duplicate. Nah, di sini sudah terdapat meja copy. Nah, kita langsung ubah namanya menjadi sofa. Kemudian di sini storyboard produk sudah sesuai. Kemudian untuk sales price-nya kita ubah menjadi 10 juta. Kemudian juga untuk di sini sudah sesuai ya, yaitu untuk perusahaan Indramayu dan juga Sellable Furniture ya. Dan attributes and variance-nya kita hapus ya, tidak butuh. Kemudian juga untuk sales-nya di sini kita ubah dari desk menjadi furniture ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman untuk pembuatan sofa. Nah, di sini selanjutnya kita dapat menyimpan perubahannya ya teman-teman. Kita klik button save manually. Nah, tapi di sini ternyata terdapat masih kosong untuk internal reference, maka di sini perlu kita masukkan SF terlebih dahulu, dan juga untuk cost-nya ya, ternyata belum dimasukkan. Kita masukkan saja dulu, yaitu 8 juta rupiah, dan juga untuk sales price-nya adalah 10 juta rupiah, sudah di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah semua, maka kita dapat save manually saja. Tapi di sini untuk alternatif produknya belum diubah. Jadi di sini kita coba ubah saja. Untuk sofa kita ganti saja untuk chair. Di sini kita ganti saja ke office chair ya. Kemudian kita save manually. Selanjutnya kita akan membuat untuk produk yang terakhir ya, adalah lemari. Kita buat duplicate lagi. Nah, di sini untuk copy dari sofa kita langsung ubah menjadi lemari ya. Di sini untuk internal reference-nya LMR. Untuk cost-nya teman-teman itu sebesar 1 juta rupiah. 1.500.000. Kemudian untuk sales price-nya adalah 2.600.000. Oke. Kemudian untuk di bagian sales-nya jangan lupa untuk mengubah alternatif produk. Di sini untuk lemari kita dapat mengubahnya dengan melihat beberapa produk-produk yang mungkin sesuai untuk dijadikan alternatif bagi customer nantinya. Kita ubah saja menjadi drawer black ya untuk alternatif produknya. Oke, selanjutnya kita klik save manually di sini. Oke. Di sini kita sudah membuat 3 produk ya, untuk lemari, sofa, dan juga meja ya, dimana meja punya 2 variance di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan publish terhadap produk-produk ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk membuat produk meja, sofa, dan juga untuk lemari ya teman-teman. Nah, namun jika kita ke site, kemudian kita pergi ke halaman shop, di sini kita lihat untuk meja ya. Kita coba cari meja di sini. Nah, di sini meja itu masih unpublished ya. Sama halnya dengan lemari dan juga dengan sofa. Ya, ini masih dalam unpublished. Nah, untuk itu kita perlu kembali ke e-commerce, kemudian ke products ya. Kemudian kita ubah menjadi dalam bentuk list. Nah, kemudian di toggle di sini, di bagian toggle kita klik, kemudian kita enable atau checklist untuk bagian is published ya. Kita checklist. Nah, kemudian di sini terdapat kolom baru yaitu is published. Nah, selanjutnya di sini kita remove dulu untuk bagian publish-nya ya, untuk filternya. Nah, maka di sini akan muncul produk-produk kita yaitu meja, sofa, dan lemari ya. Di sini kita checklist untuk ketiganya ya. Di sini kita checklist dulu untuk memilih ketiganya. Kemudian di sini dapat kita klik, kemudian kita checklist ya. Untuk di confirmation kita klik OK.
Kemudian di sini ketiganya sudah secara otomatis terchecklist ya teman-teman untuk kolom is published. Nah, setelah itu kita dapat kembali ke site, kemudian ke homepage, ke bagian shop, kemudian kita cari untuk meja. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan unpublished teman-teman, sudah menjadi publish ya. Ini untuk meja, kemudian untuk sofa, ya, untuk lemari. Sudah tidak ada tulisan unpublished lagi. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan publikasi terhadap produk yang sudah kita buat, termasuk juga untuk produk variannya. Oke, jadi setelah kita membuat produk ya untuk penjualan nantinya, selanjutnya kita akan mengurusi untuk price list dan juga diskon dari produk nih teman-teman. Nah, untuk itu kita akan pergi ke e-commerce, kemudian ke price list. Nah, di sini terdapat price list mulai dari Benelux, EUR, kemudian public price list, default USD price list, dan juga Christmas. Nah, di sini untuk yang akan kita gunakan itu sebenarnya currency-nya adalah IDR ya, atau Indonesia Rupiah. Nah, sedangkan di sini terdapat Euro. Nah, kita tidak membutuhkan Euro, maka untuk selectable-nya kita hilangkan saja ya, kita coba klik. Nah, di sini kita ke configuration, kemudian selectable-nya kita unchecklist ya. Kemudian kita save manually. Nah, di sini kita lihat bahwa euronya sudah tidak terpilih lagi. Nah, ini untuk public price list masih dalam bentuk USD ya. Nah, kemudian di sini kita bisa ke public price list, kemudian kita bisa mengubah untuk currency-nya menjadi Indonesia Rupiah ya. Itu dia. Dan untuk company-nya kita masukkan perusahaan Indramaju. Nah, kemudian kita juga dapat memasukkan untuk website-nya adalah Indramaju Shop ya, teman-teman. Sementara itu untuk price list-nya tadi ingat bahwa terdapat pembelian produk ya oleh Ramzani nantinya untuk sofa terdapat diskon 10%. Maka di sini kita akan melakukan penambahan untuk diskon-diskonnya. Di sini kita remove saja karena tidak kita butuhkan ya untuk all product dan juga customize days-nya. Kita add line, kemudian di sini kita akan ditampilkan pop-up windows ya. Di sini untuk fixed price ya. Apakah harganya akan menjadi berubah secara tetap ataupun berdasarkan diskon ataupun formula. Nah, di sini kita berdasarkan diskon saja ya. Di sini kita maksudkan untuk diskonnya 10%. Kemudian di sini terdapat minimal quantity, kita masukkan saja 1. Oke. Nah, di sini terdapat validity-nya, berlakunya sampai kapan. Nah, kita masukkan saja untuk validity-nya dari 29 April ya, jam 8 sampai misalnya 31 Mei. Ya, jam 8 juga. Nah, jadi kita klik apply. Oke, itu untuk validity-nya. Kemudian di sini untuk apply all, di sini ada all product, produk kategori, produk dan juga produk varian. Nah, untuk all product ini akan berlaku terhadap keseluruhan semua produk ya. Untuk produk kategori tergantung kategori-kategori tertentu pada produk tersebut saja. Sedangkan jika kita memilih untuk produk itu spesifik terhadap produk tersebut. Sedangkan untuk produk varian spesifik terhadap produk varian tersebut. Nah, di sini kita pilih saja untuk produk ya, karena memang sofa hanya ada satu ya. Kita coba cari untuk sofa. Nah, kita masukkan untuk produk sofa di sini. Ini untuk diskon 10% bagi sofa ya. Kemudian kita klik save and close. Nah, di sini kita lihat untuk produk sofanya sudah kita masukkan diskon 10% ya untuk public price list-nya. Oke, teman-teman, di sini kita coba untuk save manually terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini sudah tersimpan. Kita coba lihat dulu ke bagian e-commerce, kemudian products, kita ingat-ingat lagi bahwa untuk sofa ya harganya adalah 10 juta. Nah, karena tadi kita berikan diskon sebesar 10%, maka harusnya harga sofa adalah 9 juta ya, atau berkurang dari harga yang sebenarnya. Nah, di sini kita coba ke site, kita ke homepage ya. Kemudian di sini kita tunggu sebentar, kita ke shop. Kemudian kita ke bagian sofa, di sini kita cari sofa. Nah, di sini harganya sudah berubah menjadi 9 juta rupiah ya, teman-teman. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi terkait dengan price list dan juga untuk diskon dari sofa. Nah, di sini tadi sebelumnya jika kita memilih euro dan juga untuk public price list, di sini terdapat pilihan untuk harganya apakah euro atau untuk public price list. Di sini saya coba dulu untuk menunjukkan di sini untuk euro. Kita coba untuk selectable lagi ya, teman-teman. Di sini kita save, kita kembali ke homepage ya. Kemudian kita kembali ke bagian shop nantinya. Nah, di sini terdapat public price list ya untuk euro dan juga public price list. Ini terdapat pilihan.
Ini jika euronya kita selectable. Namun jika tadinya kita untuk yang euro kita unselect ya, nah nantinya untuk pilihannya itu akan hilang. Jadi secara otomatis akan menggunakan public price list dengan IDR dan juga dengan diskon untuk sofa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Itu untuk diskon sofa ya yang sudah kita handle. Selanjutnya kita akan coba handle untuk yang kupon diskon buat lemari ya. Nah, di sini kita akan ke e-commerce, kemudian ke bagian discount and loyalty. Nah, selanjutnya di sini karena dalam bentuk potongan kupon diskon, maka di sini kita pilih kupon ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat kupon ya. Di sini sudah secara otomatis dibuat. Kita buat saja untuk kuponnya adalah kupon potongan lemari 15%. Dan juga untuk websitenya kita masukkan Indramayu Shop ya, available-nya on sales website, company juga sudah perusahaan Indramayu, currency-nya juga sudah IDR ya. Juga untuk conditional rules-nya kita tambahkan, kita add di sini untuk minimum quantity-nya 1 ya. Sementara itu untuk produknya kita masukkan untuk lemari ya, kita masukkan lemari di sini. Nah, kemudian kita save and close ya. Jadi potongan ini akan berlaku ya untuk lemari khusus ya. Sedangkan untuk rewards-nya kita ubah dulu ya. Di sini untuk diskonnya adalah 15% ya. Oke, jadi 15% pada order khusus untuk pembelian lemari ya. Kita save di sini ya. Di sini sudah seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita save manually di sini. Kita juga dapat menambahkan validity-nya. Kita buat saja menjadi 31 Mei untuk validity-nya. Kemudian di sini kita klik save manually. Nah, ini untuk kupon potongan lemari ya sebesar 15% nantinya. Nah, untuk itu untuk menggenerate kode dari kupon ini, kalian dapat mengklik generate coupons. Kemudian di sini kita generate saja satu. Untuk selected customer saja. Kemudian di sini kita pilih customer-nya adalah Ramzani ya. Nah, kemudian di sini kita kosongkan saja untuk valid until-nya. Kemudian kita klik generate and send coupon. Oke, di sini sudah selesai untuk proses loading-nya. Kita dapat mengklik yang di sebelah kanan atas ini untuk kuponsnya. Nah, di sini kita lihat terdapat kode kupon baru ya untuk Ramzani. Di sini kita masukkan untuk kodenya, nanti akan dimasukkan ketika dilakukan transaksi. Namun, jika kalian ingin melakukan generate coupons ya, untuk anonymous customer juga bisa. Ini untuk tidak terkhususkan, namun karena customer kita hanya satu, kita langsung pilih saja selected customer. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk discount dan loyalty ya, untuk di bagian potongan kupon. Oke, setelah kita selesai membuat kupon diskon ya, untuk kupon potongan ini, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk shipping method ya. Di sini kita ke configuration, kemudian ke shipping methods. Nah, kemudian di sini kita akan klik create karena di sini cuma terdapat 3 ya untuk free delivery charge, kemudian the poster, kemudian juga local delivery. Nah, di sini agar tidak bingung untuk yang bagian free delivery charge kita unpublish saja. Kita klik sini, kemudian di unpublish. Kita klik bagian sini untuk unpublish. Nah, ini kita kembali. Nah, di sini sudah unpublish semua ya. Kemudian kita klik button create. Kemudian kita masukkan sesuai dengan skenario yang telah kita buat sebelumnya terkait dengan shipping method ya, teman-teman. Kita masukkan untuk normal delivery charge. Nah, kemudian di sini untuk websitenya Indramayu Shop, kemudian delivery produknya tidak perlu ya, karena untuk produk-produknya. Nah, tapi di sini kita masukkan di search more ya, kita klik create di sini, kita akan membuat produk baru atau produk untuk dimasukkan sebagai bentuk delivery-nya gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk kode internal reference-nya. Sini untuk sales price-nya kita masukkan saja untuk 20.000 ya. Kemudian cost-nya juga sama ya untuk 20.000. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita klik save and close. Oke, di sini sudah untuk delivery produknya ya, untuk normal delivery charge. Kemudian di sini kita klik untuk free if order amount is above ya 30 juta rupiah.
Sini kita masukkan 30 juta rupiah, untuk company-nya kita masukkan perusahaan Indramayu ya. Kemudian untuk fixed price-nya juga adalah Rp20.000 ya teman-teman. Oke, itu untuk shipping method-nya. Kita klik save manually, kemudian kita kembali dan di sini kita klik is publish di bagian sini. Kita publish ya agar nantinya muncul ketika kita memilih shipping method. Di sini juga sudah berubah menjadi is publish ya. Oke, itu untuk shipping methodnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengurusi untuk skenario dari payment ya, yang berhubungan dengan bank dan juga akun dari bank. Untuk itu, sebelumnya kita akan membuat bank terlebih dahulu ya. Kita ke bagian konteks, di sini modul konteks, kita ke configuration, kemudian kita ke bank. Nah, di sini kita akan buat bank baru ya, kita klik create, kemudian kita buat untuk nama banknya Mandiri sesuai dengan skenario dan untuk identifier kodenya ya. Kemudian di sini kita klik save manually. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat bank baru. Jadi kita ke configuration, kemudian bank account untuk membuat akun baru. Kita klik button create. Kemudian di sini kita masukkan saja langsung untuk account number-nya. Kemudian juga untuk account holder-nya adalah perusahaan Indramayu. Kemudian untuk account holder name ya, kita masukkan perusahaan Indramayu juga. Untuk banknya kita masukkan Bank Mandiri dan juga untuk currency-nya kita masukkan IDR. Untuk send money-nya kita checklist saja ya. Untuk outgoing dari shipment-nya. Oke, kemudian kita klik save manually di sini. Kita sudah membuat bank baru ya. Untuk banknya adalah Bank Mandiri, untuk bank account-nya juga adalah bank account-nya untuk Mandiri ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita kembali ke modul website. Di sini kita akan melakukan konfigurasi terkait dengan payment acquirers ya. Jadi payment acquirers ini terkait dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh pembeli nantinya. Sesuai yang telah saya jelaskan menggunakan wire transfer ya. Di sini kita ke configuration, kemudian ke payment provider. Nah, ingat di sini kita terdapat kasus untuk multi companies ya. Multi companies itu gimana sih? Maksudnya di sini terdapat banyak company. Yang secara default adalah My Company San Francisco, sedangkan kita gunakan ada perusahaan Indramayu agar sesuai dengan skenario. Nah, makanya di sini di perusahaan Indramayu hanya terdapat satu, karena tadi saya sudah melakukan konfigurasi sebelum melakukan video ini. Nah, jika kalian masih kosong di payment provider, kalian dapat mengklik My Company San Francisco. Di sini kalian dapat ke My Company San Francisco, kemudian menginstal salah satu yang ada di sini ya. Misalnya untuk demo ya, kalian dapat melakukan instalasi di sini ya. Kalau untuk sesuai dengan skenario kan wire transfer ya teman-teman. Namun di sini untuk contohnya saya gunakan untuk demo. Nah di sini kalian dapat mengklik enable, kemudian mengubah company menjadi perusahaan Indramayu dan juga untuk websitenya menjadi Indramayu Shop nantinya ya teman-teman. Jika sudah diubah menjadi perusahaan Indramayu di sini. Nah di sini menjadi Indramayu Shop. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalian dapat save manually. Namun di sini karena kita tidak menggunakan demo untuk perusahaan Indramayu, kita discard change saja. Saya hanya menyontohkan kepada teman-teman. Setelah teman-teman melakukan konfigurasi seperti itu, maka nantinya akan muncul di perusahaan Indramayu di sini ya, sesuai dengan ini ya, wire transfer. Kemudian jangan lupa untuk di state-nya enable, company juga untuk website-nya. Selain itu untuk di bagian message ya, di bagian help message, jangan lupa untuk memasukkan account number Bank Mandiri ya, nama banknya juga account holder name agar nantinya ketika pengguna yang melakukan pembayaran dapat langsung mentransfer ke akun bank ini gitu teman-teman. Oke, itu untuk terkait dengan payment provider atau payment acquirers-nya ya. Kita sudah melakukan konfigurasi untuk wire transfer. Jangan lupa untuk mengklik publish juga ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita dalam kasusnya multi companies, jangan lupa untuk ke company lainnya, kemudian melakukan instalasi, kemudian nantinya teman-teman dapat memilih untuk wire transfer yang diinginkan pada perusahaan San Francisco misalnya. Kemudian nantinya teman-teman dapat memilih agar dapat dimunculkan di perusahaan Indramayu. Seperti itu ya teman-teman. Nah di sini kan kita lihat kalau tadi di San Francisco banyak, di sini di perusahaan Indramayu hanya satu yaitu wire transfer. Oke, seperti itu teman-teman untuk payment-nya. Selanjutnya di sini setelah kita melakukan konfigurasi untuk produk, kupon diskon, kemudian potongan diskon, juga untuk payment provider, dan juga untuk shipment ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita akan melakukan transaksi procure to pay teman-teman.
Nah, transaksi procure to pay ini harus kita lakukan karena kalau kita tahu di sini di bagian products ya, untuk di meja, sofa dan juga lemari, unitnya masing-masing masih 0 dan kita tidak bisa untuk menjual jika stok kita masih 0 ya untuk on hand-nya. Maka di sini kita akan melakukan transaksi procure to pay terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksi order to cash melalui website. Oke, untuk melakukan transaksi procure to pay, kita akan menggunakan 3 akun, yaitu untuk akun-akun anak akuntan, punya purchase, dan juga untuk Wira Warehouse ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk login dengan 3 akun yang berbeda terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah login untuk 4 akun yang berbeda ya, sesuai dengan user-user yang dibutuhkan, mulai dari anak akuntan, kemudian untuk punya purchase, dan juga untuk Wira Warehouse, serta yang terakhir adalah untuk Sam Sales ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan transaksi untuk procure to pay terlebih dahulu. Kita ke punya purchase di sini, kemudian kita ke modul purchase. Nah, setelah itu kita dapat membuat request for quotation baru. Kita klik button create ya di sini. Kita buat untuk vendor dari procure to pay ini adalah Gemini Furniture. Kemudian di sini untuk produknya kita masukkan meja yang white ya sebanyak 50. Kemudian juga untuk meja yang black ya 50 juga teman-teman. Selanjutnya untuk sofa kita beli sebanyak 50. Kemudian yang terakhir adalah untuk lemari. Kita beli juga untuk 50. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini juga totalnya ada 575 juta. Kemudian di sini kita sudah membuat untuk produknya juga. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfirmasi order terkait dengan RFQ yang telah kita buat. Kita confirm ordernya, teman-teman. Di sini kita lagi di akun Puyo Purchase. Nah, selanjutnya di sini sudah kita konfirmasi menjadi purchase order ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke akun dari Wira Warehouse, kita ke bagian inventory. Kemudian di sini kita lihat bahwa untuk receipt ya atau penerimaan, di sini kita klik ada 1 ya in process dari Gemini Furniture ya untuk meja, sofa dan lemari ya. Kita langsung klik validate di sini ya. Untuk immediate transfer atau penerimaan langsung kita klik apply. Yang berarti kita sudah menerima seluruh produk ini ya menjadi 50 seluruhnya. Kemudian kita ke akun dari anak akuntan, kita ke invoicing sekarang. Nah, di sini kita dibandingkan kita membuat invoice-nya, kita kembali dulu ke akun Puyo Purchase ya. Di sini kita coba untuk refresh ya, teman-teman. Nah, tadi kan kita juga sudah melakukan penerimaan barang. Nah, di sini kalau kita lihat setelah di-refresh, itu di sebelah kanannya untuk lemari, sofa, dan juga meja sudah berubah menjadi 50 untuk kuantitasnya. Oke teman-teman, untuk proses procure to pay-nya, karena kita sudah menerima produk, kita dapat memeriksanya di bagian products ya. Untuk di bagian meja, sofa udah berubah menjadi kuantitasnya 50 unit, maka untuk transaksi procure to pay-nya kita cukupkan sampai sini. Jika kalian ingin melanjutkan untuk transaksinya, dapat kalian lihat pada video tutorial saya sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki produk-produknya, di sini kita akan melakukan transaksi dengan customer yaitu Ramzani. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di akunnya Ramzani ya. Nah, di sini di akunnya Ramzani kita akan melakukan pembelian ya. Kita ke shop di sini. Nah, kemudian kita ke bagian shop, kemudian memilih untuk yang ingin dibeli ya, yaitu meja. Nah, di sini kita pilih untuk meja. Nah, di sini untuk meja yang dibeli nantinya adalah yang berwarna hitam ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk yang hitam kita add to cart ya. Di sini cartnya akan bertambah 1. Sementara untuk yang colornya white kita add to wishlist ya. Di sini kita lihat untuk wishlistnya bertambah 1 juga. Nih, di sini kita lihat meja white dalam bentuk wishlist ya, teman-teman. Sedangkan untuk yang meja blacknya ada di dalam cart kita. Kemudian kita kembali ke shop, kemudian kita pilih untuk sofa. Nah, untuk sofa di sini sudah diskon ya menjadi 9 juta, kita add to cart. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk pembelian lemari, di sini kita klik lemari.
Nah, di sini kita add to cart. Nah, ini untuk 3 produk yang akan kita beli ya. Di sini sofanya sudah otomatis diskon. Di sini terlihat bahwa ternyata untuk produk-produknya belum diubah ternyata ya teman-teman. Untuk sofa dan lemari ya, untuk itu kita coba kembali ke bagian Sam Sales terlebih dahulu. Kita ke sales, kemudian kita coba untuk ke products. Nah, di sini kita ke sofa. Kemudian ke produknya kita akan mengubah untuk image dari sofanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengubah untuk yang lemari. Kita edit dulu untuk yang lemari ya, kemudian kita save manually. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk refresh di Ramzani ya, ini udah berubah untuk meja, sofa dan juga untuk lemarinya. Nah, selanjutnya di sini kita ingat bahwa lemarinya itu terdapat diskon sebesar 15% ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk discount code or gift card ya, di sini kita masukkan. Cuma sebelumnya kita harus ke bagian Sam Sales dulu. Di sini kita akan melihat untuk kuponnya ya. Kita ke e-commerce, kemudian ke discount and loyalty ya, kita ke kupon potongan lemari. Kemudian kita lihat untuk kode kuponnya. Kita klik untuk kode kuponnya, kita copy paste dari sini. Ya, di sini sudah terdapat juga untuk pesannya ke Ramzani. Kemudian di sini kita masukkan untuk gift card-nya. Di sini harganya adalah 13 juta 100 rupiah ya. 13 juta 100 rupiah. Nah, kemudian di sini kita klik. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ini adalah diskon untuk lemarinya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa ternyata diskonnya itu yang harusnya 15%, ternyata ini adalah total dari seluruh jumlah penjualan ya, atau pembeliannya dari si Ramzani. Nah, maka di sini terdapat kesalahan pada pembuatan kupon potongan diskon. Maka di sini kita kembali dulu ke bagian Sam Sales ya. Di sini dia akan bertanggung jawab untuk mengubah rewardnya. Di sini kita coba klik yang bagian sini. Ternyata di sini masih dalam bentuk order untuk keseluruhan order ya. Sedangkan ini untuk cheapest product ya, untuk produk termurah. Sedangkan ini untuk specific product dan harusnya kita memilih specific product. Maka di sini kita masukkan untuk maksimal diskonnya ya, teman-teman. Tidak perlu dimasukkan untuk diskon produknya ya. Tadi adalah untuk lemari. Nah, kemudian di sini kita klik save. Nah, jadi ini apply-nya khusus untuk lemari aja. Nah, kita coba refresh di sini. Jadi di sini kan kayak di sini setelah kita apply, di sini kita coba untuk ke coupons, kemudian kita generate satu kupon lagi ya, kupon baru. Kita pilih satu. Nah, kita coba untuk anonymous customer saja. Kemudian kita generate coupons ya. Kemudian di sini kita klik, kemudian kita copy. Kemudian kita coba paste ke sini ya. Kita ganti untuk diskonnya, kita coba apply. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk memasukkan kodenya ya. Di sini berubah menjadi 15% on lemari, yaitu sebesar 390.000 untuk diskon 15% dari lemari yang sebesar 2.600.000. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bahwa bukan untuk semua order lagi ya, 15% hanya untuk khusus untuk lemari, bukan semua ordernya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan check out. Di sini kita klik process to check out ya. Di sini kita lihat untuk shipping methodnya sebesar 20.000 dan juga di sini untuk pembayaran melalui wire transfer dengan penjelasan untuk mengirimkan ke account number Bank Mandiri dan juga dengan account holder name sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Di sini juga untuk shipping methodnya secara otomatis terkomputasi yaitu sebesar 20.000 ya. Di sini secara otomatis ditambahkan untuk 20.000. Dan juga di sini untuk totalnya sudah dikurangkan ya sesuai dengan diskon dari diskon lemarinya. Selanjutnya kita klik button Pay Now untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah itu kita akan ke bagian website ya untuk di Sam Sales, di bagian orders ya. Di sini kita akan ke bagian sales ordernya, kita klik. Nah, di sini kita lihat ya. Ini adalah barang-barang yang dibeli oleh Ramzani ya teman-teman ya, mulai dari meja, sofa, lemari ya. Kemudian juga untuk diskonnya di sini tertulis. Nah, kemudian di sini kita
akan melakukan konfirmasi ya dari quotation menjadi nantinya sales order. Nah, tapi sebelumnya kita kirimkan terlebih dahulu untuk produknya melalui send by email. Nah, di sini kita klik button send untuk mengirimkan quotation ini kepada Ramzani. Nah, di sini sudah berubah menjadi quotation send. Kita kembali ke Ramzani. Sini kita ke my account. Kemudian untuk kita lihat di bagian quotation ya, di sini terdapat quotation-nya ya, untuk nomornya adalah 43 sesuai dengan yang ada di Sam Sales tadi ya, di sini sama. Kemudian di sini kita lihat untuk quotation-nya. Nah, di sini kita klik button accept and sign untuk mengkonfirmasi bahwa ini sesuai dengan pembelian kita ya. Di sini kita klik untuk accept and sign ya untuk Ramzani, berarti kita sudah menyetujuinya. Oke, di sini ya sudah berubah menjadi thank you, your order has been confirmed di sini. Nah, kemudian di sini sudah berubah statusnya menjadi sales order. Kita coba kembali ke my account. Nah, kemudian di sini dari quotation sudah berubah menjadi sales order ya, dari 0 menjadi 1. Tadinya ini 1 yang berubah menjadi 0, kemudian sales order dari 0 menjadi 1. Kemudian di sini kita klik lagi untuk sales order. Kita lihat bahwa untuk delivery ordernya masih preparation. Nah, setelah dari Sam Sales tadi kita akan ke Wira Warehouse di sini. Nah, kini kita ke Wira Warehouse, kita ke bagian inventory, kemudian ke delivery orders di sini. Nah, di delivery orders ini kita klik. Nah, di sini untuk delivery address-nya adalah Ramzani ya, dengan meja, sofa, dan lemari. Kemudian di sini kita akan melakukan pengiriman ya. Di sini kita klik untuk validate, untuk melakukan pengiriman dari perusahaan kita ke Ramzani ya. Kita akan melakukan pengiriman. Di sini kita klik confirm saja. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi done ya, yang berarti pengiriman sudah berhasil dilakukan. Kita coba kembali lagi ke akun Ramzani, kita coba refresh ya. Di sini untuk sales ordernya dari yang preparation menjadi ship ya. Berarti barangnya sudah dikirim. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke my account di sini. Nah, di sini kita akan ke bagian Sam Sales. Kita coba untuk refresh terlebih dahulu ya. Jadi setelah quotation dikirimkan oleh Sam Sales ya ke Ramzani. Nah, kemudian di sini udah berubah menjadi sales order dan kita dapat membuat invoice. Oke, teman-teman, di sini di bagian Sam Sales kita buat invoice terlebih dahulu. Kita klik button create invoice ya di sini. Kemudian di sini akan muncul untuk pilihan invoice-nya. Kita pilih saja untuk regular invoice, kemudian klik button create invoice. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bagian anak akuntan. Di sini kita coba refresh untuk invoice-nya. Nah, di sini terdapat invoice baru ya, teman-teman. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk invoice-nya ya sesuai dengan sales order yang telah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat di bagian Ramzani. Kita coba refresh ya. Ternyata belum ada untuk invoice dan bills-nya, maka kita kembali lagi ke draft invoice-nya. Kita akan konfirmasi di sini untuk konfirmasi dari invoice-nya. Kemudian di sini kita coba refresh lagi. Nah, di sini sudah terdapat invoice ya, teman-teman. Sudah dikirimkan ke Ramzani ya. Ini untuk invoice-nya dan sedang menunggu untuk pembayarannya. Nih, teman-teman, untuk invoice-nya. Oke, di sini ya teman-teman, karena sudah dikirimkan untuk invoice-nya, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran ya untuk Ramzani. Di sini Ramzani akan membayar ya dengan mengklik button Pay Now. Kemudian di sini untuk pilihan pembayarannya, untuk wire transfer dan juga untuk akun bank dan juga account holder name, kita klik button Pay di sini. Nah, di sini setelah dilakukan pembayaran oleh Ramzani ya, selanjutnya kita akan melakukan register payment. Di sini kita klik button register payment di anak akuntan ya. Kemudian di sini kita klik untuk create payment dengan jurnal bank dan juga payment method-nya adalah manual dan amount-nya sudah sesuai ya tadi teman-teman. Kita klik create payment. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi in payment ya teman-teman di invoice ini. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah berubah menjadi paid ya teman-teman. Untuk invoice dan bills-nya di sini sudah berubah menjadi paid. Kemudian kita coba kembali ke sini. Nah, di sini statusnya juga sudah paid. Kemudian di my account di sini juga untuk invoice dan bills-nya sudah menjadi paid ya, teman-teman.
Oke teman-teman, setelah dicoba refresh lagi, setelah melihat dari akun Ramzani, di sini untuk invoice-nya sudah berubah menjadi paid ya teman-teman. Yang berarti untuk transaksi pembelian dari Ramzani sudah selesai, karena di sini juga untuk invoice-nya sudah menjadi paid, dan juga untuk invoice yang ada di Ramzani sudah berubah menjadi paid ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk transaksi yang kita lakukan ya. Untuk di Ramzani di sini juga sudah paid ya hari ini untuk 12.730.000, dan juga untuk di anak akuntan di sini di modul accounting di sini juga paid. Kemudian di sini saya ingin menambahkan satu dan lain hal juga. Untuk modul yang saya gunakan di sini adalah modul accounting. Jadi karena terdapat beberapa konfigurasi terkait dengan multiple companies ya, yaitu di sini saya menambahkan terkait dengan di configuration-nya yang hanya di accounting, yaitu untuk chart of account dan juga untuk journals ya teman-teman. Di sini untuk perusahaan Indramayu, dan juga di sini untuk di bagian settings ya, di bagian default account di sini saya tambahkan secara manual, sehingga di sini nantinya secara otomatis akan digunakan modul accounting, bukan modul inventory ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan eksplorasi di modul e-commerce ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.